Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Nabila dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Saya akan menjelaskan perbandingan gerakan sosial dan kelompok kepentingan antara Brazil dan Indonesia. Kelompok merupakan suatu kumpulan individu-individu maupun masyarakat yang memiliki kepentingan yang dapat dipertahankan demi terciptanya kelangsungan hidup setiap warga negara, baik warga, masyarakat, maupun negara. Kelompok kepentingan adalah dominasi individu masyarakat, negara maupun negara lain, baik yang telah berkembang maupun yang terbelakangan dapat membahayakan kelangsungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Dalam kelompok kepentingan ini dilatar belakangi oleh organisasi kepentingan yaitu sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ada NGO, ormas, dan lainnya. Terdapat jenis-jenis kelompok menurut Haywood 2013. Ada kelompok komunal. Kelompok komunal ini menekankan pada kelompok kepentingan konstitusi di mana anggotanya secara sadar atau peduli untuk menjadi bagian dari struktur kelompok tersebut. Terus ada institusional yang mengarahkan bagian dari seluruh mesin pemerintahan sehingga dari mesin tersebut terhadap kelompok-kelompok kepentingan mereka di mana tidak memiliki otonomi secara mutlak. Terus ada asisional, itu lebih mengacu pada masyarakat yang dibentuk menjadi suatu elemen demi mencapai suatu tujuan mereka. Jadi masyarakat tersebut tuh lebih mengarahkan ekspresinya dari sebuah aksi dan sifat yang instrumental. Terdapat juga 3 model, yaitu yang pertama ada pluralis. Pluralis ini menggambarkan paling positif tentang kelompok kepentingan karena mereka menekankan kemampuan dari kelompok untuk membela individu dari pengaruh pemerintah dan mempromosikan kepekaan demokrasi. Nah, pluralisme ini tuh kayak kekuasaan politiknya itu terbagi-bagi dan tersebar secara luas. Ada model korporatis. Korporatis ini berbeda dengan pluralisme. Nah, tetapi mereka itu telah berusaha untuk meneruskan implikasi dari hubungan yang lebih erat lagi telah berkembang di masyarakat industri antara kelompok-kelompok dan di negara. Nah, komparatif ini itu sebuah teori sosial yang menekankan posisi istimewa yang dimiliki kelompok-kelompok tertentu dalam hubungannya dengan pemerintahan. Yang terakhir juga ada kanan baru. Nah, model ini tuh menunjukkan antipati terhadap kelompok-kelompok kepentingan yang berasal secara ideologis dari individualisme yang terletak di jantung dari ekonomi neoliberal. Kelompok sosial ini dan badan-badan kolektifnya dari segala jenis karena itu dipandang dengan penuh kecurigaan. Gerakan sosial dasar dari kelompok ini itu adalah protes karena mereka sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politis dan pejabat dan merasa terasingkan dari masyarakat, dan mereka juga menginginkan desentralisasi dari kekuasaan negara. Nah, desentralisasi pemerintahan ini berpartisipasi dalam meningkatkan swadaya masyarakat, terutama masyarakat lokal. Kelompok kepentingan dan gerakan sosial di Brazil ini banyak ya, ada beberapa jenis atau beragam, yaitu yang pertama itu ada bisnis ini, salah satunya itu ada Federação das Indústrias do Estado de São Paulo atau FIESP, itu yang merupakan salah satu kelompok kepentingan yang powerful yang seringkali itu mendukung kandidat politik tertentu secara finansial gitu. Terus yang kedua itu ada organisasi regionalis, itu kepentingan berbasis agama karena di Brazil itu negara yang dominasi oleh Katolik gitu kan.
Dalam sejarahnya itu kehidupan di gereja ini diidentifikasikan sebagai kalangan elit sosial politik. Nah, pada tahun 1960 kebanyakan gereja ini berkomitmen untuk membebaskan dan memperjuangkan kehidupan masyarakat tersebut. Dan yang ketiga itu ada gerakan MLS, yaitu gerakan yang munculnya itu dari akar rumput yang biasanya itu disebut dengan MST. Ini merupakan implikasi dari perjuangan reformasi tanah pada tahun 1970 akhir, dengan berbagai rangkaian terkait pekerjaan perkebunan yang berada di pedesaan itu. Selama tahun itulah para buruh dan masyarakat miskin merasa tertindas oleh paksaan yang dilakukan oleh rezim militer. Pokoknya gerakan ini tuh ditandai oleh 3 periode perbedaan itu. Pada tahun yang pertama itu 1979 sampai 1988. Kelompok kepentingan dan gerakan sosial di Indonesia itu salah satu contohnya itu ada Kandin, yaitu Kamar Dagang dan Industri. Nah, Kandin ini itu didirikan di Indonesia itu pada tahun 2004 September 1969, yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 menandai Kandin diakui oleh pemerintah Indonesia dan dinyatakan sebagai wadah bagi pengusaha Indonesia dan merupakan induk organisasi dari organisasi pengusahaan yang berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam bidang perekonomian. Nah, Kandin ini juga bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintahan, bukan organisasi politik, serta dalam melakukan kegiatan tidak mencari keuntungan tersebut. Kandin juga merupakan induk organisasi dari organisasi pengusaha dan organisasi pengusaha seperti asosiasi, gabungan, himpunan, ikatan, dewa bisnis, dewan kerjasama bisnis, atau nama apapun yang serupa itu. Dan salah satu tindakan yang pernah dilakukan itu mengkritis kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan penggunaan alat tangkap ikan, yaitu pukat yang tidak ramah lingkungan, dan juga kebijakan menggelamkan kapal asing sebagai pencuri ikan. Nah, Kadin juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut karena berdampak pada investor tersebut. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maafnya kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.